Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Nilo Putu Andini, guru fisika yang akan mengajar di kelas kalian selama 1 tahun ini. Nah, selama pandemi ini kita akan belajar di rumah sesuai dengan himbauan dari Menteri dan kita tunggu info berikutnya kapan kita akan mulai belajar secara normal di sekolah. Jadi kalau ada kesulitan selama belajar di rumah untuk materi fisika, kalian bisa diskusikan di forum di e-learning sekolah kita, di grup mapel fisikanya, atau bisa juga japri Ibu di nomor yang sudah Ibu sertakan ini ya. Bab pertama yang akan kalian pelajari di semester 1 ini yaitu tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Di SMP pastinya sudah dapat dong ya, di kelas 1 semester 1. Di awal belajar fisika pasti kita paling pertama yang kita pelajari adalah tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Jadi sama seperti sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu nama-nama besaran dalam fisika apa saja, satuannya bagaimana. Jadi itu basic ya. Jadi tolong diingat-ingat lagi materi di SMP. Kalau masih punya catatan, silahkan diambil lagi untuk mempermudah kalian dalam belajar. Nah, dalam bab besaran satuan dan pengukuran ini, ada 4 poin pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang besaran, jenis-jenisnya, beserta satuannya. Kemudian ada dimensi, kemudian ada pengukuran, dan juga vektor. Mungkin di SMP vektornya ini yang belum dapat. Nah, kita perdalam di jenjang SMK ini. Untuk materi dimensi sudah Ibu berikan minggu lalu, jadi Ibu akan mengulang sedikit saja ya untuk materi dimensi, sehingga kita bisa lebih fokus ke topik-topik yang lainnya. Poin A yaitu tentang besaran dan satuan. Yang pertama, itu kita bahas tentang jenis besaran. Besaran dalam fisika ya, besaran dalam fisika dibedakan menjadi 2 garis besar, yaitu besaran yang digolongkan berdasarkan asalnya dan besaran yang digolongkan berdasarkan dia punya arah atau tidak. Jadi ada besaran yang punya arah, ada yang tidak. Oke, untuk besaran yang dikelompokkan berdasarkan asalnya, kita punya besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan secara internasional. Jadi dasar-dasarnya. Kemudian kalau besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok tersebut. Kemudian kalau jenis besaran berdasarkan memiliki arah atau tidaknya, besaran yang memiliki nilai dan arah disebut dengan besaran vektor. Besaran yang hanya memiliki nilai saja tapi tidak memiliki arah itu disebut dengan besaran skalar. Apa saja contoh besaran vektor? Ayo ingat-ingat lagi. Besaran vektor, gaya, ada kecepatan, ada apa lagi? Silahkan kalian pelajari lagi, itu tugas kalian nanti. Kemudian kalau besaran skalar, apa saja besaran skalar? Jadi dia hanya punya nilai, arahnya dia tidak punya. Apa saja? Ada massa, ada kelajuan. Nah, masih ingat istilah kelajuan dengan kecepatan. Jadi mereka adalah lambangnya sama, V, satuannya juga sama, meter per sekon. Tapi ada kalanya yang kita bahas adalah kecepatan, berarti memperhatikan arahnya. Ada kalanya yang kita bahas adalah kelajuan, berarti hanya memperhatikan nilainya. Nah, untuk sekarang yang kita bahas itu tentang jenis besaran berdasarkan asalnya. Kalau yang untuk besaran vektor nanti kita bahas di topik paling terakhir. Oke, kita sekarang masuk ke besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada 7. Apa saja? Kalian bisa lihat dalam tabel. Ada massa, ada waktu, ada kuat arus listrik, ada jumlah zat, ada panjang, suhu, dan terakhir intensitas cahaya. Bagaimana lambang besarannya, apa satuannya, apa lambang satuannya, dan bagaimana dimensinya, kalian bisa lihat dalam tabel. Ya, jadi tolong diperhatikan, biasakan untuk membuat lambang besaran ataupun lambang satuan dengan benar. Contohnya, waktu. Waktu di sini lambang besarannya T kecil. Suhu T besar.
Kalau nanti masuk ke rumus dan kalian memerlukan waktu, jangan menulis dengan lambang T besar, karena dia adalah lambang milik suhu. Jadi biasakan sama seperti kita punya nama tapi disebut dengan nama lain, suka enggak? Nah, kayak gitu ya. Jadi tolong biasakan, karena ini basicnya, biasakan menulis lambang dengan benar. Huruf kecil tulis huruf kecil, huruf besar silakan tulis dengan huruf besar. Nah, Ibu kasih tahu caranya menghafal besaran pokok biar lebih gampang. Itu sengaja sudah Ibu urutkan. Kalian perhatikan dari nomor 1 sampai nomor 5. Masa, waktu, kuat arus listrik, jumlah zat, panjang. Nah, yang Ibu maksud itu tentang mengingat lambang besaran sekaligus ke dimensinya. Pertama, massa, lambang besarannya M kecil, dimensinya M besar. Waktu, lambang besarannya T kecil, dimensinya T besar. Kuat arus listrik, lambang besarannya I kecil, dimensinya I besar. Jumlah zat, lambang besarannya N kecil, dimensinya N besar. Panjang, lambang besarannya ini L ya, L kecil, L. Dimensinya L besar. Jadi dari 5 besaran pokok tersebut, lambang besaran dan lambang dimensinya sama. Cuman di lambang besaran dia huruf kecil, di lambang dimensi dia huruf besar. Lebih mudah ya mengingat lambang besaran sekaligus dimensinya. Jadi sisanya kalian tinggal mengingat suhu dan intensitas cahaya. Suhu lambang besarannya T besar, kemudian dimensinya itu bukan Ki ya, itu disebut apa? Ini namanya theta, kita baca theta. Intensitas cahaya lambang besarannya I besar, dimensinya J. Tolong diingat untuk 7 besaran pokok ini, jadi lebih mudah kalian mengingat nama-nama besaran pokok. Sisanya adalah besaran turunan. Besaran turunan itu berarti ada banyak, itu karena diturunkan dari berbagai jenis besaran pokok. Kemudian besaran turunan, Ibu kasih beberapa aja jenisnya, kalian silahkan cari sendiri. Nah, beberapa contohnya itu ada luas, ada volume, ada energi, ada usaha, dan lain-lain. Nah, untuk satuan yang kita pakai di sini adalah satuan dalam SI, dalam sistem internasionalnya. Ya, jadi kalau massa itu satuannya kilogram. Beda ya dengan berat ya. Kalau berat, apa satuannya? Berat satuannya Newton, karena berat adalah nama lain dari gaya berat. Ya, jadi bukan massa. Berat tidak sama dengan massa. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita rancu, ya kita anggap sama berat dengan massa. Nah, ingat ya, massa dengan berat itu berbeda. Massa termasuk besaran pokok, berat termasuk besaran turunan. Massa satuannya dalam SI kilogram, berat satuannya dalam SI adalah Newton karena dia gaya. Massa itu nilainya tetap, ya, tidak bergantung pada di mana posisi dia berada. Tapi berat nilainya bisa berubah-ubah bergantung di mana benda itu berada. Jadi bergantung pada gaya gravitasi yang ada pada benda tersebut. Maaf, gaya gravitasi yang di tempat benda tersebut berada. Nah, kalau di SMP mungkin paling sering kalian dengar contoh soal seperti ini. Seorang astronot masanya di bumi sekian, beratnya sekian. Kemudian dia ke bulan. Berapa masanya di bulan? Berapa beratnya di bulan? Itu salah satu contoh yang membahas tentang perbedaan massa dengan berat. Oke, sekarang kita masuk ke satuan. Nah, perhatikan di tabel, di sana ada beberapa awalan satuan. Yang paling sering kita gunakan itu ada di rentang 3 sampai nomor 9, ya. Ada piko, nano, dan seterusnya sampai giga. Itu yang paling sering kita gunakan. Nah, awalan satuan ini bisa dipasangkan ke semua satuan. Misalnya, ada satuan kilometer. Apakah kilo hanya milik meter? Tidak. Bisa dipasangkan ke gram, bisa dipasangkan ke liter menjadi kiloliter, dan yang lainnya. Ya. Kemudian, di sini di konversi satuan, Ibu akan jelaskan beberapa contoh bagaimana sih caranya
mengkonversi satuan dari satu bentuknya ke bentuk yang lain. Ya. Di sini ada 72 km per jam menjadi berapa meter per sekon? Dan nomor 2, 5 gram per centimeter kubik itu berapa kilogram per meter kubik? Oke, kita jawab yang pertama. 72 km per jam. Sama dengan 72, tetap kita tulis angkanya 72. Kemudian 1 kilometer itu berapa meter? 1 kilometer itu 1000 meter. Jadi kali 1000 meter. Kemudian per jam dia di sana, atau boleh juga disebut per 1 jam. 1 jam itu berapa sekon? 1 jam itu 3600 sekon. Jadi kalau dihitung, kita dapatkan hasil akhirnya 20 dengan satuan sudah dalam meter per sekon. Kilometer per jam dan meter per sekon ini satuan apa? Nah, ini adalah satuan dari kecepatan dan kelajuan. Lanjut, yang nomor 2, 5 gram per centimeter kubik. Kita mau ubah ke dalam kilogram per meter kubik. Angka 5 tetap kita tulis seperti biasa, angka 5. Gram ke kilogram, itu naik ya, naik 3 tingkat berarti dibagi 1000. Dibagi 1000 itu sama dengan kali 10 pangkat min 3. Kemudian dibagi 1 cm kubik. 1 cm kubik itu berapa meter kubik? Centimeter ke meter itu kan naik 2 tingkat. Tetapi karena satuannya pangkat 3, jadi 1 kali naik dibagi 1000. 2 kali naik dibagi 1 juta. Dibagi 1 juta itu sama dengan dikali 10 pangkat min 6. Sehingga hasilnya adalah 5 dibagi 1 tetap ditulis angka 5. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 10 pangkat positif 3 dengan satuan kilogram per meter kubik. Nah, gram per centimeter kubik ini ataupun kilogram per meter kubik ini satuan dari apa? Ini adalah satuan dari massa jenis. Tolong diingat ya, massa dengan massa jenis itu berbeda. Nah, sekarang perhatikan catatan di bawah ini. Tadi kan kita dapatkan hasilnya 5 kali 10 pangkat 3. Bagaimana sih caranya menghitung agar menjadi 10 pangkat 3 itu? Kalian bisa cek di catatan di bawah ini. A pangkat M dibagi A pangkat N. Hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Jadi, pangkatnya dikurangi. Lanjut, lihat ke hasil yang barusan. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 6, kan itu awalnya. Berarti M-nya adalah min 3, N-nya adalah min 6. Jadi kalau M kurang N, berarti min 3 kurang min 6. Min 3 min 6. Jadi ada tanda minus bertemu ya, hasilnya menjadi positif. Sehingga hasilnya 10 pangkat min 3 plus 6. Sehingga hasil akhirnya menjadi 10 pangkat positif 3. Begitu caranya. Atau kalau misalnya dia perkalian, A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya bisa ditulis dengan A pangkatnya dijumlahkan. Kemudian ada lagi akar pangkat N dari A pangkat M. Hasilnya adalah hasilnya adalah A dengan pangkat M dibagi
N. Jadi di sini syaratnya bilangannya sama. Seperti di sini kan sama-sama A, itu syaratnya, ya. Begitu caranya menghitung agar lebih mudah.